Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 321. Rena, yang akan memasuki mall handphone. Ternyata sebelumnya, beberapa jam yang lalu, restorannya itu mendapat pesanan roti banyak dari seseorang. Di saat menjelang jam 5 sore, si Rena mendapat telepon. Ia pun mengangkatnya. Orang itu bicara, "Halo, selamat sore. Ini restoran roti ya? Saya mau memesan." Si Rena pun menjawabnya, "Oh iya Pak, benar. Ini memang restoran roti. Maaf sebelumnya. Saya bicara dengan Bapak siapa ya?" Yang ditanya pun menjawab, "Oh ini Mbak saya Pak Mori. Yang kemarin pernah ke tempat Mbaknya bersama Mas Kenshin, waktu pembelian gedung untuk anak yatim." Si Rena mendengarnya, lalu ia bicara, "Oh ya saya ingat Pak. Bukannya Bapak pemilik restoran juga ya? Kok pesan di sini?" Si Rena malah bertanya, lalu Pak Mori menjawabnya, "Iya Mbak itu benar, tapi kita kan gak mungkin kalau selalu makan dengan menu sendiri. Lagian ini pesan ke Mbak Rena untuk mensyukuri rejeki, karena properti yang kami miliki laku keras bulan ini. Apa lantaran kemarin ya, Mas Kenshin beli gedung kami yang diperuntukkan anak yatim." Ketika mendengar kalimat itu, si Rena akhirnya jadi tahu tempat anak yatim yang ada di sebelahnya. Ternyata yang memberi adalah Kenshin. Pak Mori lalu melanjutkan bicara, "Oh ini Mbak Rena, saya mau pesan roti. Mungkin jumlahnya agak lumayan, sekitar 5 ribuan. Gimana ya Mbak Rena, apa bisa kami pesan dengan jumlah itu?" Rena pun terkejut mendengarnya. Tak pernah sebelumnya ada yang pesan seperti ini. Namun ia pun menyanggupi. Si Rena menjawabnya, "Iya Pak, baik saya bisa. Tapi mungkin gak bisa cepat." Pak Mori pun menyahutnya, "Oh itu masih 2 minggu lagi Mbak." Mendengar hal itu, si Rena pun langsung bilang, "Oh kalau 14 hari lagi, saya bisa Pak. Nanti saya akan menambah karyawan." Dan kesepakatan pun dibuat. Pak Mori pun bilang, "Oh ya besok saya telepon lagi ya Mbak untuk memberitahukan lanjutannya. Mungkin kami akan minta menu tambahan atau bentuk kardusnya seperti apa yang sesuai acara nanti." Si Rena pun mengiyakan, dan pembicaraan itu selesai. Dari situ ternyata si Rena menjadi tahu tentang orang yang berdonasi pada penghuni anak yatim adalah temannya sendiri. Di saat si Rena melamun, memikirkan pula pesanan roti yang baru saja handphonenya itu sampai tak sengaja terlepas jatuh ke meja, yang di situ ada vas bunga yang berisi air. Dua-duanya bersamaan jatuh ke lantai bawah. Jadinya, handphone si Rena terkena tumpahannya. Layarnya sedikit agak pecah. Dan Rena pun melihatnya, sudah tak menyala lagi. Ditekan berkali-kali, tapi tetap masih mati. Karena kebutuhan yang mendesak, si Rena harus cari gantinya. Dan kini ia masuk ke sebuah mall handphone, yang di situ ada Kenshin dan Kaori. Berjalanlah si Rena sendiri. Ia mencari-cari, melihat-lihat, tipe manakah yang sesuai selera. Sementara itu, Kenshin dan Kaori telah menerima handphonenya dengan tulisan nota yang terbaca seperti nama mereka. Kaori pun lalu berucap, "Makasih ya Mbak." Lisa pun menjawabnya, "Iya sama-sama." Setelah itu, mereka pun berjalan meninggalkan tempat tersebut. Si Lisa makin penasaran, karena dari kemarin, ia belum mengetahui tentang siapa Kenshin. Sampai besok nanti, ia akan tahu sendiri. Karena saat ini bos besar telah berencana. Beliau baru saja berpikir untuk memerintahkan Kenshin dalam merampungkan proyek besar yang berasal dari London. Harus melibatkan beberapa perusahaan. Bos besar itu nanti akan menyuruh Kenshin untuk memperluas jangkauan, menambah tenaga kerja, agar pekerjaan itu cepat terselesaikan. Dan salah satu yang dipilih adalah perusahaan tempatnya Lisa bekerja. Si Lisa yang kini ada di counter gadget itu. Besok ia tak akan menyangka, laki-laki yang baru membeli handphone adalah anak bos besar, pemilik perusahaan. Kenshin dan Kaori sendiri, mereka jalan-jalan mengitari lantai 2 sambil menunggu Deswita. Si Rena yang telah masuk itu, ia masih di lantai bawah. Kemudian dirinya berhenti di salah satu counter ternama yang menjual gadget-gadget yang bermerek mahal. Si Rena pun melihat-lihat. Ia bertanya-tanya. Kemudian Kaori
Sehabis berkeliling bersama Kenshin, ia pun lalu bilang, Sai, kita turun ke bawah yuk. Sekalian menunggu temanku, Deswita yang tadi. Katanya dia lagi ke sini. Kita duduk di bawah itu ya. Yang ada kafe kecil, sambil minum es krim di situ. Kan tempatnya terbuka, jadi entar Deswita bisa langsung melihat. Mendengar inginnya Kaori, Kenshin pun mengiyakan. Lalu ia berjalan turun bersama Kaori menuju warung kecil. Di saat yang demikian, si Rena keluar dari konter handphone. Ia beralih ke konter yang lain. Si Rena berjalan dengan pelan, sambil pandangannya melihat iklan-iklan yang terpasang di dinding kaca. Di sela itu Kenshin dan Kaori sudah duduk di warung penjualnya. Kaori pun memesan es krim, sambil membeli makanan ringan. Ia duduk bersama Kenshin. Sesekali pandangannya dialihkan di keramaian. Begitu pula dengan Kenshin, yang melihat-lihat di sekitarnya. Si Rena, yang lagi berjalan itu, akhirnya mendekat ke tempat jualan orang, yang saat ini ada Kenshin di situ. Ia berada di sebelah kanan, berdiri sendiri sambil melihat mana toko yang tak ramai. Saat itu, antara Kenshin dan Rena hanya berjarak sejauh 4 meter, dikarenakan suara yang keras dari panggung hiburan dan banyaknya pengunjung. Kenshin tak melihat ketika Rena lewat, melanjutkan jalannya, tepat ada di sampingnya. Begitu pula sebaliknya, Kaori sendiri lagi melihat handphonenya, karena Deswita mengirim pesan yang memberitahukan dirinya sudah di pintu utama. Kaori pun bilang ke Kenshin, Sai, tunggu bentar di sini ya. Aku tak keluar dulu, menjemput temanku. Kenshin mengiyakan. Kemudian Kenshin itu melihat ke arah depannya. Di balik keramaian orang, seperti ada yang dikenalnya. Kenshin memperhatikan. Ia sampai-sampai berdiri. Dan benar saja, apa yang dilihatnya membuat dirinya terkejut seketika. Kenshin langsung bicara, "Lo itu, bukankah Rena? Kok di sini? Lagi mencari apa dia ya?" Kenshin pun mengikuti. Dari belakang ia berjalan, dan Rena terlihat masuk lagi ke konter handphone. Kenshin pun memperhatikan dari jauh. Ia melihat Rena yang bicara dengan penjaga tokonya. Tak lama kemudian, Rena diberikan handphone sambil pekerja toko itu nampak menjelaskan, dan Kenshin langsung mengerti. Ternyata Rena mau membeli. Namun setelah beberapa saat, si Rena pun kembali. Ia belum membeli. Si Rena masih mencari-cari akan handphone yang lain. Di saat Rena keluar, Kenshin masuk ke konter itu. Kemudian ia bertanya, Mbak, wanita yang sebelumnya keluar itu, dia lagi cari handphone apa ya? Penjaga tokonya pun menjelaskan, oh itu mas, tadi mbaknya cari Samsung, yang tipenya sama dengan miliknya. Tapi sekarang udah gak keluar. Terus saya tawarin ini, yang baru launching kemarin. Mbaknya tertarik, tapi harganya agak mahal. Jadi mbaknya itu masih melihat-lihat dulu. Kenshin bertanya, emang berapa harganya mbak? Wanita penjaga toko itu pun menjawab, kalau yang ini, harganya 18 juta mas. Kenshin pun menyahut, ya udah mbak, saya beli sekarang. Cepat ya mbak diproses. Ini pakai kartu debit, entar kasihkan ke mbak yang tadi ya. Sales konter itu pun terkejut, sempat terdiam sesaat. Dirinya tak percaya, langsung saja cowok ini membeli begitu saja, dan Kenshin menyerahkan kartunya. Transaksi pun berjalan lancar. Kenshin kemudian mengambil notanya. Ia merobek namanya sendiri, kemudian bilang ke sales konter itu, Mbak tolong kasihkan handphone ini ke mbak yang tadi ya. Namanya Rena. Penjaga toko itu pun mengiyakan. Lalu ia bertanya, masnya namanya siapa ya? Kalau entar ditanya. Namun Kenshin menjawab, oh itu mbak, gak usah aja. Aku pingin memberi dia. Diam-diam. Salesnya pun menyahut, oh saya mengerti mas. Pasti mbaknya itu cintanya ya. Oke deh, akan kuberikan handphone yang baru ini ke mbak Rena. Meski tanpa nama masnya, wanita penjaga toko itu pun tersenyum-senyum. Ia merasa senang, karena baru menjual barang yang harganya mahal. Bosnya pun demikian. Kemudian ia berjalan untuk menemui Rena. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.